Hari ini kita ngangkit teman-teman. Sekarang aku mau ambil ember, cuka sama baknya teman-teman. Mau aku bawa di tempat yang paling tengah di kebun ini. Jadi enak kalau dibawa di tengah-tengah. Dan perlu diketahui teman-teman, luas kebun ini sekitaran 8 hektar teman-teman. Kalau sama pantainya lebih dari 8 hektar teman-teman. Dan yang sadap kebun ini itu sekitar orang 5 teman-teman, yaitu saya, kedua orang tua saya, paman saya, dan adik ipar saya. Terus perlu diketahui teman-teman, batang karet yang saya sadap ini sekitaran 300 batang. Kalau tidak musim hujan saya nyadapnya sekitaran 3 jam, bahkan kurang dari 3 jam. Kalau musim hujan saya cadapnya sekitaran 4-5 jam, bahkan 6 jam. Singkat cerita teman-teman, harga karet di tempatku sekarang kisaran 9.500 per kilogram, dan alhamdulillah harganya stabil. Tapi biasanya sebelumnya harga karet kisaran sekitar 11.000. Dan sekarang sudah sampai di titik tengahnya, waktunya kita mau ambil bukuannya mulai dari ujung yang sebelah hilir. Dan saya mau curhat sedikit teman-teman, bahwa pekerjaan merekam ini hal yang paling ditakutkan adalah ketika bukuan getah kami dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena apa? Inilah harapan kami satu-satunya teman-teman. Inilah untuk mencukupi ekonomi kami teman-teman, untuk mencukupi kebutuhan anak dan istri kami teman-teman. Karena jika ini dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kami mau makan apa teman-teman? Itulah harapan terakhir kami teman-teman. Doakan saja teman-teman orang yang mencurinya mudah-mudahan bertaubat teman-teman. Oke, baiklah, kita mulai dari sini. Dan akhirnya kita sudah mencapai 1 ember teman-teman. Kita mau rapikan dulu, susun satu persatu ke dalam bak karet yang telah kita taruh di tengah titik yang paling tengah ini teman-teman. Ya, beginilah teman-teman cara kami menyusun getah karetnya. Kita ambil satu persatu bukuan getah karetnya, dan ini sudah jadi teman-teman. Ini hasil 1 ember teman-teman. Dan lanjut saja, singkat cerita kita sudah sampai mengumpulkan bekuan karetnya 2 ember teman-teman. Dan sekarang kita tutup lagi, kita taruh di atasnya sampai bak karet ini penuh teman-teman. Perlu diketahui teman-teman, hari ini itu bukan saya sendiri yang ngangkut getah karetnya teman-teman, bahwa kedua orang tua saya juga mengangkut getah karetnya mereka juga teman-teman. Singkat cerita teman-teman, bahwa kedua orang tua saya lebih duluan selesainya daripada saya. Dan inilah teman-teman getah yang telah diambil bukuannya di pohon karet teman-teman. Sebanyak ini teman-teman, ini sekitar 100 kg teman-teman. Terus itu ayahku mengikat tali gerobaknya teman-teman, supaya gerobaknya tidak lepas teman-teman, bahwa menarik gerobak ini pakai motorku teman-teman, agar pekerjaan kami lebih ringan teman-teman, tidak menguras tenaga teman-teman. Biarkan motornya saja teman-teman yang terkuras tenaganya teman-teman. Dan waktunya kita bawa teman-teman getahnya ke laut teman-teman. Inilah dia teman-teman penampakan jalan PT teman-teman. Saya lewat dia jalan PT teman-teman. Perlu diketahui teman-teman, kebun kami itu sama PT ini teman-teman berdekatan teman-teman. Jadi kami membawa getahnya lewat jalan PT teman-teman. Terima kasih teman-teman, berkat jalan PT ini dipermudahkan kami untuk menuju ke desa. Dan akhirnya teman-teman kita sudah mau sampai teman-teman. Itulah teman-teman desa saya teman-teman, desa Pulau Parang teman-teman, kecamatan Rambutan. Dan inilah teman-teman getahnya teman-teman. Nah, sudah sampai ke tempat tujuan, dan ini kita taruh di sini teman-teman. Nanti akan kita masukkan ke dalam ketek teman-teman, atau perahu ketek. Singkat cerita teman-teman, kita bahwa sudah sampai di Jerambah atau jembatan untuk menyeberang dari PT ke kebun kami teman-teman. Nah, inilah teman-teman penampakannya di jalan BT teman-teman untuk menyeberang ke Jerambah ini teman-teman, bahwa Jerambah ini itu sudah buruk teman-teman, atau sudah rapuh teman-teman, jadi harus hati-hati teman-teman. Nah, ini kita sudah sampai di tempat getah saya tadi teman-teman. Inilah teman-teman lokasi titik tengah di tempat pahatan saya teman-teman, atau tempat sadap saya teman-teman. Singkat cerita teman-teman, bahwa getah ini akan saya naikkan ke gerobak ini teman-teman. Dan inilah teman-teman penampakan getah saya
saya teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, akhir minggu ini dapatnya tinggi teman-teman, sekitaran 90-an nih teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman getahnya terus mengalir teman-teman. Singkat cerita teman-teman, kita akhirnya sudah sampai di ketek teman-teman, dan getah ini akan kita bawa ke desa rambutan teman-teman. Perlu diketahui bahwa teman-teman, getah ini hampir saja menenggelamkan perahu ini teman-teman. Kenapa berat sekali teman-teman getah ini? Lihat saja teman-teman, airnya hampir masuk ke dalam perahu ketek teman-teman, dan saya gas full teman-teman gasnya. Kenapa gas full teman-teman? Karena kalau gasnya lambat nanti airnya masuk teman-teman dari depan sana teman-teman. Jadi kalau kita gas sekejap-kencangnya teman-teman, maka depan sana teman-teman akan terangkat, teman-teman akan terbang depannya teman-teman. Dan inilah teman-teman penampakan di atas Batanghari Pulau Porang teman-teman. Nah, lihat teman-teman, gimana menurut kalian teman-teman? Apakah ini pemandangan yang indah, apa pemandangan yang sangat menegangkan teman-teman? Karena saya sedang di atas perahu ketek teman-teman, yang perahunya hampir 2 jari lagi teman-teman akan tenggelam teman-teman. Tapi alhamdulillah teman-teman, saya mempunyai skill udah lama di atas perahu teman-teman, jadi saya tahu cara melewati ombak besar teman-teman. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa di Batanghari kami ini teman-teman ada buaya ya teman-teman. Sering kali orang-orang melihat buaya teman-teman, tapi di malam hari teman-teman. Kalau di siang hari teman-teman jarang teman-teman. Inilah dia teman-teman pemandangan di pinggir Batanghari teman-teman. Ada kerbau teman-teman yang sedang memakan rumput di pinggir sungai Batanghari teman-teman. Lihatlah teman-teman, inilah gelombang perahu ketek saya teman-teman. Dan lihatlah teman-teman, saya hampir tenggelam teman-teman. Dan akhirnya teman-teman, setelah sekian lama teman-teman saya di atas air, akhirnya saya bertemu gelombang yang sangat besar teman-teman. Lihatlah teman-teman gelombangnya betapa besar teman-teman. Tapi saya mempunyai skill yang sangat bagus teman-teman, saya bisa melewati ombak itu teman-teman. Kalau saya tidak mempunyai skill, maka perahu ini akan tenggelam teman-teman. Wallahu a'lam teman. Jika perahu ini tenggelam, bagaimana nasib teman-teman? Saya dulu pernah tenggelam membawa perahu ini teman-teman. Susah sekali teman-teman mau menimbulkannya kembali, karena perahu ini terbuat dari pipa paralon teman-teman. Pipa paralon kalau dia tenggelam maka susah akan diangkat ke atas permukaan air teman-teman. Dan kita sudah sampai di sungai Rambutan teman-teman. Kita masuk sungai dulu teman-teman, sungai kecil. Dan inilah teman-teman sungainya teman-teman. Nah itu teman-teman pemandangan di Batangharinya teman-teman kita perlihatkan. Singkat cerita teman-teman, kita akhirnya sampai di desa Rambutan teman-teman. Lihatlah teman-teman, itu dia perumahan mereka teman-teman. Itulah penduduk desa Rambutan teman-teman. Inilah penampakan pemandangan teman-teman yang sangat indah, awan yang sangat terang teman-teman, air yang sangat jernih teman-teman. Lihatlah air di sini teman-teman, jernih, putih, bersih. Enak sekali kalau mandi di sini teman-teman. Beda sama Batanghari kami teman-teman, airnya hitam kelat. Dan perlu diketahui juga teman-teman bahwa desa Rambutan ini adalah kecamatannya Pulau Porang teman-teman. Dan lihatlah teman-teman, kita sudah hampir mau sampai teman-teman. Ini dia teman-teman rumah-rumah yang ada di desa Rambutan teman-teman. Kita sedikit lagi mau sampai, dan akhirnya kita sudah sampai teman-teman. Itulah dia teman-teman penampakan rumah bos getah saya teman-teman, namanya Teguh. Nah inilah teman-teman getah saya tadi sudah saya timbang. Sekian dan terima kasih.